Ada, tolong mahasiswa bisa ada yang membuka? Apakah sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo? Halo? Oh, oke, sudah terdengar. Anda silakan ngomong, nggak apa-apa, dibuka coba speakernya. Ada yang buka speaker biar saya juga dengar. Halo? Yes, Bu. Sudah terdengar, Bu. Oke, sudah terdengar ya? Sudah. Normal ya? Siap. Ya, Bu. Oke, sip. Soalnya nih tadi diam aja, jadi aku nggak tahu udah bisa belum. Oke, kita mulai aja ya, udah 10:06, walaupun masih 22, kita mulai saja untuk kuliah di pagi hari ini, metodologi desain untuk desain produk. Seperti yang kita sudah langkah desain analisis, dan hari ini kita akan saya akan memberikan materi untuk sintesis, langkah sintesis atau langkah kedua, dan mungkin juga beberapa tugas yang sudah dilakukan minggu kemarin. Oke, saya share screen saja materinya. Tahap sintesis. Ya, udah kelihatan juga ini ininya PP-nya, PowerPoint-nya ya. Sudah. Jadi ya, oke, tahap sintesis jurusan desain ini untuk desain produk ya. Seperti kita ketahui di kemarin itu kita memakai dua cara untuk tahapan. Jadi ada yang 3 tahap, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ada yang satu lagi metode dengan double diamond, yang dimana di situ ada 4 langkah, ada discover, kemudian define, kemudian ada develop dan deliver ya. Nah, di hari ini kita akan juga memakai 2 hal itu. Tahap sintesis seperti kita ketahui adalah tahap di mana Anda semua Anda semua melakukan melanjutkan proses dari analisis, di mana ketika analisis adalah menguraikan dan merinci hal-hal yang ada di dalam perancangan Anda, apakah itu masalah fungsi atau masalah pemakai, apakah masalah produksi, apakah masalah harga, ataupun masalah terkait dengan bahan ataupun teknologinya. Nah, di sintesis ini kita melanjutkan, tidak lagi mengurai, tapi setelah mendapatkan hal-hal yang memastikan hal-hal yang akan kita pakai di dalam perancangan ini, misalnya siapa pemakainya, itu kita kemudian sudah pasti bahwa pemakainya adalah rumah tangga untuk golongan menengah, misalnya dengan pendapatan sekian kalau perlu ya,
dengan pendapatan sekian, atau pemakainya adalah para traveler gitu ya, yang traveler yang pas-pasan gitu uang untuk pembeliannya, ataupun bahannya Anda menetapkan mulai dari bahannya akan memakai bahan yang recycle atau bahan-bahan yang ramah lingkungan, misalnya green design ataupun hemat energi dan sebagainya, itu sudah dipastikan di akhir dari analisis ya. Diidentifikasikan permasalahan dan bagian-bagiannya ya. Jadi ini kita mau fokus di mana? Tadi saya tekankan kembali, fokusnya akan ada di mana? Apakah pada fungsi, apakah pada harga, ataukah pada teknologi produksi, atau pada bahan ya, atau pada kepraktisan pemakaian. Jadi sebetulnya semua yang ada di dalam sebuah desain, sebuah faktor yang ada di dalam desain itu semua berpotensi untuk menjadi permasalahan. Nah, cuman pada waktu kita merancang, kita memilih satu atau dua masalah yang menjadi fokus kita, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga permasalahan-permasalahan yang lain itu kemudian mendukung pada pada fokus ini tadi, gitu ya. Bisa jadi misalnya kita fokus pada material recycle gitu ya. Mungkin nanti estetikanya tidak akan estetika yang glossy gitu ya. Nah, itu kan berarti ada tawar-menawar atau ada pengurangan bukan pengurangan ya, penyelarasan estetika dengan bahan yang memang kita fokuskan pada recycle. Jadi ada tawar-menawar atau ada keseimbangan, ada keselarasan gitu ya. Kalau harganya 50.000 ya bisa jadi bahannya plastik gitu. Tapi kalau harganya 100.000 mungkin bahannya bisa kayu asli gitu ya. Jadi fokus dari perancangan Anda, fokus yang Anda tangani, Anda jadikan masalah itu akan menentukan hal-hal yang lainnya. Ya, jadi tahap sintesis ini kita mulai masuk pada bagaimana keputusan-keputusan yang sudah Anda bikin pada tahap sebelumnya itu menjadi kita kombinasikan, kita gabungkan, kita selaraskan. Ya, sintesis hal ini membutuhkan langkah sintetis, menghadirkannya secara bersama-sama ya. Jadi faktor-faktor tadi kita hadirkan bersama-sama, fungsi, bahan, praktisan, kemudian harga, kemudian pemakainya siapa, cara memakainya ya, menghubungkan, kemudian semua dihadirkan dan dihubungkan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan dari desain tersebut untuk menjawab beberapa isu dan aspek dari permasalahan yang menjadi solusi, akan menjadi solusi ya. Jadi di sini Anda bisa lihat sebuah contoh, ini ada sepeda yang diurai ya. Diurai secara fisik, ini diurai. Ya, mulai dari rodanya, kemudian ada gearnya, ada sekrup-sekrupnya. Nah, ini kemarin ketika analisis itu Anda sebetulnya seperti ini, menguraikan semua aspek ya, tidak hanya aspek fisik, ini kan aspek fisik ya. Tadi saya bilang semua ada di dalam desain, apakah harga, apakah justru sampai yang detail-detail ya, pengemasan ataupun distribusi, pemasaran dan sebagainya, itu semua hal yang ada di dalam sebuah desain itu diurai dan
itu adalah pada waktu pada waktu analisis ya. Nah, kemudian sintesis itu kita jadikan satu. Jadi ketika sintesis itu pilih bagian-bagian ya, munculkan ide-ide dan integrasikan ke dalam satu kesatuan. Jadi tadi setelah diurai, kemudian kita akan fokus pada beberapa hal gitu ya. Beberapa hal itu bisa ya, kalau misalnya secara fisik ini, begitu Anda memutuskan bahwa roda dari roda dari sepeda ini adalah yang ukurannya misalnya 16 inch gitu ya. Nah, itu berbahan apa gitu ya. Nah, itu kemudian akan menentukan seluruh konstruksi, seluruh struktur dari sepeda ini. Nggak mungkin Anda memakai roda 16 akan memakai rantai ataupun gear yang seperti apa. Saya nggak tahu secara teknis ya. Tapi itu tadi, begitu Anda memutuskan sesuatu, nah di sini akan memberi akibat pada hal-hal yang lain. Oleh karena itu, biasanya kita tidak memilih terlalu banyak bagian, terlalu banyak hal agar semuanya bisa secara konsisten kita kombinasikan ya. Jadi pilih bagian-bagian yang akan Anda konsentrasikan, kemudian dari bagian-bagian tersebut 1, 2, 3 itu Anda munculkan ide-ide apa yang akan Anda pakai ya, yang akan Anda Anda kembangkan, munculkan ide-ide, kemudian nah ini sintesis itu adalah mengintegrasikan semuanya dalam satu kesatuan. Ya, oke. Sintesis pilih satu atau dua isu masalah utama ya. Ini kita masuk pada lebih detail yang dianggap penting, kemudian kembangkan solusi di sekitarnya. Ini ada contoh yang lain, misalnya sebuah alat ya, alat transmedik ini ya, judulnya transmedik. Jadi alat untuk memindahkan organ tubuh yang dipindahkan dari seseorang ke seseorang yang lain ya. Nah, sebagai contoh ketika mendesain sebuah wadah, masalahnya atau sesuatu yang dianggap penting, yaitu isinya misalnya. Maka mulailah mengembangkan solusi-solusi di sekitar hal yang bernilai penting itu. Ya, jadi kalau di alat ini yang penting adalah isinya, maka sekarang tinggal isinya apa? Apakah isinya jantung? Apakah isinya kidney itu apa? Kidney itu hati atau satunya apa? Ginjal gitu ya. Nah, sorry. Nah, di sini ini menentukan sekali proses selanjutnya, atau desain secara keseluruhan gitu ya. Desain secara keseluruhan akan mempengaruhi isi yang ada di dalam ini akan mempengaruhi desain secara keseluruhan dari sebuah alat gitu. Beda lagi kalau isinya adalah mie gitu ya, mie rebus gitu ya, mie rebus. Nah, mie rebus pasti beda juga dengan misalnya mie goreng misalnya, atau mie rebus akan beda dengan kalau isinya wadah yang Anda desain adalah sampah misalnya ya. Jadi di situ menjadi sesuatu yang penting ketika wadah. Tapi bisa juga Anda mulai dari teknologinya misalnya. Teknologinya Anda memakai misalnya tadi bahan-bahan recycle, misalnya misalnya kedepok pisang, atau misalnya bahan itu ya enyok gitu,
atau Anda memakai justru plastik atau memakai logam. Nah, misalnya itu menjadi hal yang Anda perhatikan, maka Anda mulai dari situ. Nah, yang lain kemudian akan menyelaraskan. Oke, mungkin Anda juga ingat ketika di kuliah pertama itu kita membahas atau saya menyampaikan tentang kursi tonet gitu ya. Kursi tonet itu yang utama dari kursi tonet itu atau pembaharuan yang ada pada kursi tersebut adalah bahannya dan teknologi membuat bahan itu gitu ya. Bahannya adalah kayu kayu yang kayu Eropa gitu ya, yang ringan, yang birch kalau nggak salah, kayu yang lebih ringan daripada bahan-bahan mebel sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kayu mahoni atau kayu jati atau kayu yang berat, yang kokoh ya. Nah, pada kursinya siapa Tonet itu dia memakai kayu yang bisa dibending, bisa dilengkungkan. Nah, tentu dia punya teknologi melengkungkan gitu ya. Jadi di situ kebaruannya ada pada bahan dan teknologi untuk membuatnya. Oleh karena itu kemudian yang lain itu mengikuti dengan teknologi itu, dengan bahan dan teknologi itu, kemudian bentuk kursinya mengikuti, konstruksinya mengikuti, bahkan cara cara menjualnya kemudian juga mengikuti itu gitu ya, karena dia memakai kayu yang bisa dilengkung, kayu yang bisa ini kan kemudian bentuknya menjadi sangat ringan, kemudian bentuknya menjadi bisa dicopot-copot gitu ya, sehingga kemudian bisa dijual, bisa diekspor sampai ke mancanegara. Jadi seperti itu, ada hal-hal yang harus kita pilih di awal, 1, 2, atau 3, kemudian yang lain akan mengikutinya. Nah, ini sebentar, saya balik lagi ya. Aduh, sorry. Oh, sorry. Oh, ini ya. Ini dulu. Tadi mana ini? Ya, sebagai tanya. Pelajari situasi-situasi analog atau yang mempunyai kesamaan dan pakailah hal tersebut sebagai model untuk membangun solusi-solusi yang layak untuk mengatasi problem yang dihadapi. Ya, Anda misalnya menghadapi satu masalah, Anda bisa belajar dari yang sudah pernah Anda lakukan, misalnya situasinya mempunyai kesamaan, kalah itu sebagai bagian dari cara Anda mendesain ya, atau cara Anda mengembangkan ide. Nah, ini ada satu contoh, misalnya mengembangkan bentuk-bentuk dari sebuah kemasan ya, atau sebuah wadah. Ini Anda bisa lihat di situ bagaimana sebuah tempat minuman yang dijual belikan mempunyai bentuk yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya kotak saja atau silinder gitu ya, ini berbentuk seperti potongan buah gitu ya, potongan buah yang ditebalkan gitu, di mana dalam ketebalan itulah ditaruh isi dari minumannya ya. Nah, di sini mulai dari mana? Bisa jadi dia mulai dari ide bentuknya ya, dari dia ingin bagaimana orang itu
bisa mengetahui isi dari minuman, rasa dari minuman melalui tampilan luarnya. Ya selama ini sih memang sudah ada ya tampilan yang dalam kemasan kotak itu juga kelihatan. Misalnya apakah itu misalnya apel jus atau mangga ya. Nah, tapi dia itu lebih mirip dengan buah yang sesungguhnya gitu ya. Nah, itu atau untuk memberi menghadirkan hal-hal yang tidak ada sebelumnya. Misalnya ini sebuah tempat untuk kue atau tempat untuk permen terbuat bukan terbuat tapi dengan tampilan sebuah donat yang ditumpuk gitu ya. Nah, jadi ini bentuknya saja atau sebuah mie gitu ya. Packaging ini kemudian mie yang disusun bertumpuk-tumpuk ya. Tentu ini ide-ide ini akan punya konsekuensi terhadap materialnya ataupun teknologi produksinya gitu ya. Untuk bisa mencapai hal ini. Oke, sintesis itu seperti itu. Kembangkan solusi-solusi ideal untuk masing-masing bagian dari proyek yang dikerjakan, kemudian diintegrasikan ke dalam solusi keseluruhan yang disesuaikan dengan realitas yang ada di sekitarnya. Solusi kontainer, solusi untuk kontainer, solusi untuk sendok, solusi untuk nampan, kontainer. Sebetulnya dalam set ini ada beberapa hal ya yang harus dipecahkan dan kemudian dikombinasikan. Adalah sulit untuk memulai mengembangkan sebuah gagasan yang baik bila kita tidak mempunyai bekal yang cukup untuk memulainya. Jadi Anda perlu di sini sudah punya tadi bekal tadi apa yang ingin Anda kerjakan gitu ya. Nah, disitulah Anda kemudian langkah awal gitu ya. Ini seperti misalnya contoh yang ada di sebelah kanan, yaitu kontainer untuk gula, untuk kopi, untuk teh mungkin ya, atau untuk coklat. Nah ini kan bisa mulai dari tempat ini tempat untuk apa ya, tempat untuk apa itu ya mulai dari kebiasaan ada atau yang dilakukan orang ya, apakah orang mengkombinasikan gula gula creamer dan kopi atau teh, kopi dan apa yang lain ya, teh, kopi dan coklat misalnya. Jadi ini sebuah pasangan yang harus Anda pikirkan. Nah, kemudian apakah 2, apa 3 atau 4 itu juga sebuah ini lagi ya, sebuah pemikiran lagi. Anda harus mesti memastikan, oke, saya memakai 2 atau saya memakai 3 untuk ini kan Anda harus memikirkan selain kontainernya adalah tutupnya, mungkin juga sendoknya, ya mungkin juga ini tempat bagian bawahnya nampan untuk kontainer. Jadi ada bagian-bagian yang Anda perlu integrasikan. Ini bahannya kemudian kan dikombinasikan antara bahan yang ada dipakai nampan dengan bahan yang ada di
penutupnya, mungkin juga bahan yang di sendok dengan bahan yang keramiknya, wadahnya gitu ya. Kemudian juga tentu semua bentuk yang ada di sini itu juga Anda integrasikan kan, Anda akan memilih bentuk seperti apa. Kenapa Kenapa tutupnya kemudian dengan pegangan yang berbentuk bulatan ini? Kenapa di bagian bawah ini juga dilengkungkan ya, dimasukkan ke dalam? Kenapa bentuknya lonjong gitu ya, tidak kotak atau tidak segitiga atau kotak memanjang ya, tapi dibikin lengkungan gitu ya. Ini adalah kombinasi, ini adalah sebuah sintesis dari beberapa hal yang ada di dalam kontainer kontainer kopi dan kawan-kawan ini. Ya, jadi ada sesuatu yang harus Anda pegang. Ya, harus 1, 2, 3 tadi hal. Kemudian Anda untuk memulai saja. Kemudian Anda mencari ide-ide yang terkait di dalam kembangkan ide, kemudian setelah itu Anda mengintegrasikannya secara menyeluruh. Nah, ini adalah kita masuk di metode yang sedikit berbeda. Pada bagian ini dijelaskan proses desain mengikuti double diamond, lebih kompleks daripada proses analisis dan sintesis di depan ya. Tidak apa-apa, tapi kita perlu tahu apa saja yang ada di dalam sana. Jadi kalau ini adalah langkah-langkahnya, discover, define, develop, deliver, dan kemudian evolve. Sementara di sini adalah hal-hal yang bisa Anda pakai di dalam mengerjakan itu semua, gitu ya. Nah, di sini metodenya, ya caranya, cara-cara yang bisa Anda pakai untuk mengembangkan ide itu apa? Brainstorming, ya brainstorming. Brainstorming itu apa? Brainstorming itu ya bertukar pikiran antara tim yang ada di dalam project design itu. Kan Anda bisa membayangkan bahwa masalah yang akan Anda tangani tidak semata-mata tempat kopi dan gula, tapi misalnya yang harus Anda desain adalah tempat memindahkan organ jantung dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain gitu, atau dari satu ruang operasi ke ruang operasi yang lain. Sementara jantung ini nggak boleh berhenti berdetak gitu ya, ya harus dipelihara kehidupannya atau detaknya harus terus Anda kan tidak punya informasi itu. Anda harus bertukar pikiran, Anda harus berdialog dengan tentu dokter ahlinya, dokter jantung, apakah dokter tadi apa yang penyakit dalam, atau kemudian Anda mungkin harus berbicara dengan ahli bahannya, kemudian Anda harus berbicara dengan teknisi produksinya misalnya. Jadi di sini brainstorming ini adalah proses tukar menukar ide, proses berdiskusi, melakukan tukar pikiran, membicarakan semua hal yang ada di dalam situasi desain Anda. Nah, ini juga sama. Kalau di sini ini brainstorming itu lebih kepada menjaring ide-ide ya. Jadi silahkan saja idenya apa dimunculkan. Misalnya sedang membicarakan bahan ya, semua bahan yang bisa dipakai dimasukkan, karet, plastik, kayu atau apa itu dimunculkan saja. Kayu mungkin juga macam-macam kayu ya.
Nah, itu baru nanti kalau brainstorming itu setelah ide-ide semua dikeluarkan, kemudian dibicarakan satu persatu. Nah, dipilih mana yang paling mungkin untuk diambil gitu ya. Atau jam, nah ini rapat mencari jalan keluar itu ya. Tadi sebetulnya masih sejenis, tapi di sini lebih detail pada satu hal yang ingin dibicarakan dan dicarikan jalan keluar. Kemudian kalau di sini ya designing lah langsung ya Anda bekerja dengan prototipe atau Anda bekerja dengan sketsa, Anda bekerja dengan modeling yang lain gitu ya, cara memodelkan yang lain dengan bisa dengan lempung atau bisa dengan sabun yang di craft atau bisa dengan 3D 3D printing gitu ya. Nah, itu adalah semua adalah hal untuk mengembangkan ide. Ini juga taktil, perabaan, merasakan, tekstur dan sebagainya. Ini juga perlu ya dilakukan. Jadi ketika Anda mau mendesain misalnya pegangan handle pintu gitu ya. Anda mungkin bereksperimen dengan banyak bahan misalnya, dengan banyak bentuk. Nah, itu dicoba misalnya bahannya bahannya logam, kemudian bentuknya melingkar. Nah, ini dicoba kalau dengan kemudian tangannya berminyak itu gimana caranya, atau tangannya basah gimana, pengalaman membuka itu memberi kemudahan atau memberi kesulitan atau seperti apa. Jadi di sini taktil atau perabaan terhadap produk yang Anda bikin itu sangat menentukan, apalagi seperti tadi handle pintu atau pegangan dari sebuah alat itu akan sangat menentukan kenyamanan, keberhasilan dari produk tersebut ya. Di gambar-gambar yang lalu sudah kelihatan sih, misalnya ada yang mendesain pegangan kemudian menunjukkan bagaimana itu dipegang. Tapi itu masih dalam gambar ya. Nah, nanti ketika Anda di dunia nyata atau dalam praktek yang sebenarnya mengalami secara nyata produk-produk yang sedang Anda desain itu sangat disarankan ya. Bahkan tidak hanya desainernya yang mengalami secara nyata ya, tapi calon pemakai atau usernya itu juga diminta untuk melakukan melakukan eksperimennya ya, atau melakukan percobaan ini. Kemudian juga ada eksperimental, ya eksperimental bisa sangat macam-macam. Yang mungkin contoh yang jelas itu seperti yang saya sampaikan tadi, kursi Thonet yang kemarin kita sudah lihat, itu pasti hasil dari eksperimental ya. Jadi dia kebetulan misalnya dia juga tukang kayu gitu ya, atau bekerja dengan kayu, belum tentu tukang kayu, tapi desainer yang memang bekerja dengan kayu sehingga dia punya bengkel atau punya studio kayu di mana dia bisa melakukan eksperimen. Karena misalnya seperti bending itu kan diuapi dia ya, ini ya kayunya itu diberi penguapan. Kemudian ketika pada suhu tertentu, pada kepanasan tertentu, dia basah dan dia panas, itu dia bisa dibending. Tapi ada juga misalnya yang rotan, kalau rotan tidak diberi
tidak diberi uap tapi diberi panas ya. Jadi dipanasi dia kemudian bisa dibending. Nah, itu adalah eksperimen-eksperimen ya. Mungkin di bending itu juga ada ada kelengkungan tertentu yang bisa dia capai. Tapi ada kelengkungan yang kemudian dia patah atau dia tidak sempurna bendingnya gitu ya. Nah, itu hanya bisa diketahui dengan eksperimen ya. Kita tidak bisa melakukan hal tersebut tidak bisa diketahui dengan begitu saja, tapi dengan eksperimennya. Bending pun mungkin ketebalan tertentu itu bisa dibending sampai berapa, ketebalan tertentu bisa dibending seberapa, itu juga harus lakukan eksperimen. Jadi untuk desain produk itu eksperimen ini juga sangat kental ya. Mungkin juga Anda tahu desain-desain yang saat ini itu selalu penuh dengan eksperimen ya. Karena tanpa eksperimen kita tidak akan menemukan sesuatu yang baru. Kita perlu bereksperimen. Atau sketching ini perlu kita lakukan. Sketching itu adalah alat yang paling mudah untuk kita bisa eksperimen, tapi tentu terbatas dengan untuk bentuk dan pemikiran ya. Tapi kalau eksperimental yang langsung ya langsung pada produknya atau pada barangnya gitu, objeknya. Sketching ini perlu dan saya mendorong untuk Anda semua menerapkan sketching ini ya. Karena apa? Karena di sini sebetulnya ada banyak proses kreatif yang terjadi ya. Dan kita tidak perlu Anda semua tidak perlu ragu karena sketching ini justru yang diperlukan adalah untuk berbicara dengan diri sendiri ya. Jadi sketsanya hanya Anda yang paham nggak masalah, tapi Anda perlu melakukan itu. Karena apa? Karena pemikiran itu terkait ya antara benak, kemudian visual dan tangan. Dan kita sering atau manusia ketika berpikir itu lebih banyak dengan visual dan dengan visual ya. Nah, oleh karena itu dengan sketching itu sebetulnya Anda melakukan melakukan eksperimen, melakukan uji coba, melakukan melakukan hal-hal yang tidak ada saat ini untuk Anda adakan dalam sketsa Anda, dalam pikiran Anda gitu ya. Jadi saya mendorong untuk sketsa ini Anda lakukan secara lebih intensif dan lebih Anda niatin ya, intens, ada intensinya. Nah, ini kemudian grafik recording, ini rekaman grafis. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa Anda kembangkan ketika melakukan sintesis atau dalam hal ini adalah mengembangkan ide. Nah, ini kita sudah masuk di bagian akhir dari kuliah kita. Lakukan proses sintesis pada proyek saudara seperti yang dijelaskan di atas, ada 3 langkah. Nah, untuk ini Anda bisa boleh memilih proyek desain 1 atau 2. Ini mungkin untuk mahasiswa yang lalu ya. Kalau yang sekarang karena ini di semester awal, Anda boleh memilih ya dari desain 1 mungkin ya, proyek desain 1. Kalau bisa sama dengan yang Anda pilih di analisis kemarin ya. Agar nanti ketika dijadiin satu bundle itu menjadi menerus bersambung gitu. Ya, pilih bagian mana yang akan Anda
kembangkan, ya, kemudian munculkan ide-ide di situ, dan kemudian selesaikan secara keseluruhan project design Anda. Jadi misalnya Anda mulai dari handle pintu gitu, Anda mau mulai dari bentuknya, silahkan saja. Anda mau mulai dari mulai dari bahannya, bisa saja. Jadi Anda konsentrasi mau memulai permasalahannya itu ada di bahan, bagaimana memanfaatkan limbah limbah tebangan kayu yang ada di hutan misalnya. Anda mulai dari situ. Misalnya, jadi limbah, mulai dari bahan limbah. Kemudian bentuknya akan mengikuti, karena kan Anda tidak bisa pergi dari bahan yang sudah Anda pilih tadi. Atau Anda mau mulai dari bentuknya ergonomis, ya, bentuknya ergonomis untuk pintu apa, misalnya pintu yang tertentu, atau handle tas misalnya. Nah, Anda mulai dari bahannya akan ergonomis. Jadi Anda eksperimen dengan pegangan dengan bentuk ergonomis yang ini, kemudian setelah terpilih bentuknya, baru Anda mengembangkan bahannya, teknologi untuk mencapai ke situ, atau ya teknik untuk bagaimana bisa mengerjakan proyek itu, desain itu. Ya, jadi Anda silahkan mulai dengan yang sudah pernah Anda buat, kemudian itu dikerjakan sesuai dengan tadi urutan tadi. Tugas dibuat dalam kertas ini ya, disertakan gambar sketsa hasil desainnya. Paling banyak nih 6 lembar, kumpulkan 1 minggu yang akan datang, minggu depan ya kayaknya ya. Kalau 2 minggu yang akan datang terlalu lama. Ini nanti saya ganti, minggu depan lah. Dan kalau bisa ada minggu depan sudah ada yang presentasi. Ini ya nama filenya FTP, mungkin sama dengan kemarin ya T2, tapi ini maksudnya kita kan baru 2 tugas ini ya. Jadi MD metode desain, TP, T2, XX nama mahasiswa. Ini XX ini nama mahasiswa ya. Silahkan ditulis. Begitu, ada yang bertanya, oke, siapakah yang akan bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Nuri. Saya Muhammad Nuri. Mau bertanya tentang sintesis tadi. Kita kan tidak hanya memutuskan hal-hal fisik seperti material, bentuk, kayak gitu. Nah, juga menentukan hal non fisiknya kan, Bu. Itu Ya, hal non fisik betul. itu apa saja ya, Bu? Ya, terima kasih. Non fisiknya gini, non fisiknya itu tadi misalnya produk itu akan dipakai siapa? Apakah golongan menengah, golongan bawah, golongan atas? Apakah akan golongan menengah pun misalnya laki-laki, perempuan gitu ya. Kemudian harganya berapa gitu ya. Kemudian cara distribusinya bagaimana? Apakah ini harus didistribusi ke seluruh dunia atau hanya dipakai di lokal saja? Ya. Apakah jadi kalau yang non fisik itu yang terkait dengan pemakainya, kan mungkin
preferensi misalnya. Ya, tadi kalau misalnya bicara kelas sosial biasanya ke preferensi ya, dia milih misalnya preferensi itu ya bisa bentuk, bisa warna, bisa simbol-simbol gitu ya. Itu Mas, kalau yang dimaksud dengan non fisiknya itu. Biasanya itu biasanya dikerjakan sebelum masuk pada fisik ya. Oh, berarti itu pemilihannya di tugas pertama kemarin ya, Bu? Iya, Kita iya, pertama. iya. Oh iya, iya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Silakan ada yang lagi, yang lain? Sudah, nggak ada yang bertanya lagi? Untuk minggu depan kembali harus ada yang presentasi ya. Yang kemarin sudah disusun Mas Kadek itu kan ada 3 kelompok. Nah, besok memasuki kelompok kedua ya. Nah, di situ kita hari apa ya? Sekarang tanggal 5, tanggal 7. Aduh. Untuk hari Jumat, apakah ada hari lain yang bisa dipakai ya? Kebetulan hari Jumat besok itu ada apa? Ada seminar di LPPM yang saya harus hadir karena jadi reviewer. Apakah bisa diganti hari lain untuk presentasi Anda? Halo Mas, mungkin Mas Kadek ya? Atau nanti dibicarakan sendiri, Anda sendiri. Kalau bisa diganti di hari Senin atau di hari Kamis sebelumnya atau hari Senin sesudahnya. Halo, Mas Kadek ada enggak ya? Ya, Bu. Oke. Ya, bisa ya. Jadi karena minggu depan Jumat itu saya dari jam 9 sampai jam 16 harus hadir di seminar LPPM. Karena itu untuk mata kuliah ini bisa dicarikan ganti harinya enggak untuk presentasi. Jadi kalau tidak hari Kamis sehari sebelumnya, hari Senin setelahnya. Oh, Senin, sorry. Aduh, Senin juga nggak bisa. Misalnya hari Kamis, ya hari Kamis sebelumnya atau hari tanggal 18, Kamis sesudahnya. Halo Mas Arya, bisa ya nanti dikoordinasi ya, atau Anda rembukan dulu nanti bisanya seperti apa. Saya mungkin kalau Rabu sebentar. Oh Senin Senin jam 1 bisa, Ding. Sorry Mas, Senin hari berikutnya jam 1 bisa. Itu ya Mas. Oke. Ya. Oke. Sementara begitu dulu untuk kuliah kita hari ini. Belum jam 11.30 sih. Masih lama sebetulnya. Makanya kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin diketahui, dipersilahkan. Kak Ono ya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri di jam 10.54 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.
Ya, sama-sama.